Siapa di sana? Siapa itu? Ah! Ah! Tolong! Tolong aku! Ah! 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 Siapa itu? Mayong adalah sebutan untuk salah satu ilmu hitam yang ada di India. Ilmu ini berasal dari aliran sungai Brahmaputra yang ada di kota Assam, sebuah kota yang cantik yang terkenal dengan ilmu hitamnya sampai ke seluruh dunia. Kota Assam juga terkenal dengan sebutan Mayong karena di sana adalah tempat berkembangnya ilmu hitamnya. Di setiap rumah di kota ini, banyak yang sudah mempelajari dan mempraktekkan ilmu hitam dari satu generasi ke generasi yang lain. Cerita tentang Mayong sudah diceritakan di kisah Mahabharata di episode Gatit Kach. Banyak sejarawan yang telah menemukan dokumen dan penemuan-penemuan arkeologi tentang Mayong yang bisa membuktikan bahwa semua orang yang ada di kota itu sudah beribadah menyembah Kali Goddess selama berabad-abad. Kisah hari ini akan bercerita tentang Sayanti, seorang perempuan dari kota Mayong yang tidak mendengarkan nasihat ibunya dan menyalahgunakan kemampuannya dalam ilmu hitam dan menerima konsekuensi yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Aku suka perempuan ini. Kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Wajahnya mirip dengan aktor Vidya Balan. Biar aku cari tahu, dia wanita yang pemberani atau pemalu. Sudahlah. Biar ibu yang mencari tahu. Ini, Bu. Mereka keluarga terpandang. Ayahnya Sujay Ghosh adalah seorang hakim. Dan sekarang dia akan naik jabatan. Aku tidak peduli tentang semua itu. Aku hanya ingin menantu seperti Parinita. Tapi kesempatanku sangat kecil untuk mendapatkan wanita seperti Parinita. Itu sangat tidak mungkin, Bu. Coba lihat, dia mencoba merayuku. Coba lihat, mungkin kau akan suka. Tidak. Sepertinya akan turun hujan, iya kan? Hei! Siapa wanita ini? Coba kau lihat yang ini. Parinita, ini Vidya Balan yang kau sukai itu biasa sekali. Debu, dia bukan orang yang biasa. Atau jangan-jangan tanpa kau sadari kau sudah terkena perangkap Sayanti. Ngomong-ngomong,
Apa yang kau lihat dari dia? Maksudku, dia biasa saja. Aku taruhan kalau dia tidak tahu tentang apapun. Tapi setidaknya dia tidak akan menyanyikan lagu balet. Dan wanita ini adalah seorang anak yang pasti bisa menerima omongan orang lain, kan? Baiklah. Seharusnya foto Sayanti bisa membuatmu terkesan. Pisima sudah menyarankan untuk bekerja sama dengan ibu. Pisima sudah membantu keluarga kita dengan sangat baik. Tapi cara berpikir dan penampilannya Berbeda dengan kita. Ya Tuhan, Pisima tetap menginginkan perempuan itu untuk menikah saat dia berumur 14 tahun. Lupakan Pisima. Dia tidak cocok dengan keluarga kita. Dari bidang pendidikan dan statusnya pun tidak setara dengan keluarga kita. Aku tahu, Parinita. Tapi percayalah padaku. Aku sama sekali tidak peduli tentang pendidikan dan juga latar belakang keluarganya. Aku tidak tahu kenapa. Tapi dengan melihat foto itu, aku yakin sekali bahwa dia satu-satunya wanita yang pantas untukku. Dia akan jadi pendamping hidupku dan membuatku bahagia. Kau datang ke sini untuk menikahiku. Kau pikir kau pantas menikah denganku? Aku akan makan kau hidup-hidup. Aparna, 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 kau kenapa? Aparna, kenapa dia? Aparna, Apa yang kau lakukan? Aparna? Aparna, kenapa kau jadi begini? Aparna, Nak, Aparna, Nak, Aparna, ada apa denganmu? Aparna, Aparna, kau apa yang terjadi denganmu? Aparna, Aparna, tolong katakan ada apa dengan anakku? Aparna, 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 buka matamu, nak. bangun, Nak. Bangun, nak. Aparna. Aparna. Ibu, anakku, kenapa kau ini? Anakku, bangunlah, nak. Anakku harus bangun. Ibu. Ayo bangun. Aku akan bangun dari tidurku kalau kau menciumku. Kau berlebihan sekali. Misalnya, kau tidak akan mendapatkan ini. Lalu apa yang akan kau lakukan?
Dan rencanamu apa? Sayanti. Sulap apa yang dia punya? Aku jatuh cinta padanya. Parinita! Parinita! Ada apa? Parinita! Ya ampun, kau minum teh manis 1 hari saja dan sekarang sudah gila. Lalu kenapa kau tambahkan gula ke tehku? Aku tidak membuat tehmu, Sayanti yang membuatnya. Aku yang menyarankan untuk membuat teh di hari pertamanya. Maaf ya, aku tidak tahu kalau kau yang buat. Aku harus bagaimana, Sayanti? Aku tidak bisa menghilangkan gula di dalam tehku. Kau harus belajar membuat teh dengan Parinita. Teh buatan dia yang terbaik. Tidak, biasa saja. Kau ini berlebihan. Habiskan tehmu dan aku akan mengambilkanmu baju ya. Baik. Andai saja kau mau pakai baju yang sudah kupilihkan untukmu. Sayanti, ada telepon untukmu dari Mayong. Iya. Ibu. Ibu. Aku senang kau sudah pulang. Aku kira kau tidak mungkin pulang. Kau tidak akan datang ke acara pemakamanku nanti. Tidak, Bu. Ibu akan baik-baik saja. Ibu pasti akan sembuh. Tidak, Sayanti. Tidak. Sekarang waktunya aku mendapatkan apa yang aku mau. Sayanti, aku melakukan hipnotis kepada Debu. Aku tidak memakai ilmu hitam untuk memikat Aparna. Kau tahu kan, kalau ilmu hitam itu adalah sebuah aliran ilmu sihir yang sangat kejam. Dan apabila ada orang yang mencoba menyalahgunakannya, dia harus menanggung semua akibatnya. Aku sudah bekerja sama dengan iblis. Dan aku sudah menyalahgunakan ilmu itu. Aku sudah menyimpan semua rahasia ini kepada mertuamu. Aku mohon jangan beritahu pada siapapun juga. Iya, Bu. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Sayanti, kemampuan ilmu hitam akan memberimu hasil yang menakjubkan. Tapi untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan yang besar. Aku tidak ingin kau menanggung semua akibatnya seperti yang terjadi kepadaku sekarang ini. Berjanjilah kepadaku, Sayanti. Kau tidak akan menggunakan ilmu ini. Iya, Bu. Berjanjilah padaku. Aku janji. Ibu. Wah, Sayanti, kau sedang apa? Ada apa, Parineta? Lihat, kau merusak semua alasnya. Tunggu. Parineta melakukan semua yang dia bisa untuk menolong Sayanti agar mengerti semua aturan yang ada di rumah. Dia mencoba menolong Sayanti semampunya. Akan tetapi bukannya belajar dari Parineta, Sayanti malah menjauh dari keluarga di rumah. Sayanti! Hei Sayanti, kau jangan duduk di sini. Parinita? Iya,
ada apa? Parinita, kau duduk denganku ya. Tidak. Sayanti itu kan istrimu. Seharusnya dia yang duduk di sebelahmu. Masuklah, Sayanti. Ya Tuhan, berantakan sekali di sini. Dasar pemalas. Lihat saja, mereka tidak peduli sama sekali. Kau mau mencuri gelang kakiku? Tidak, aku tidak mencurinya. Itu tadi terjatuh di lantai. Aku malah ingin memberikannya padamu. Benar, aku tidak bohong padamu. Aku baru saja melihatmu mau mencuri, dan sekarang kau tidak mau mengaku. Tidak, Nyonya. Aku sumpah, aku tidak pernah mencurinya. Aku bukan pencuri. Ada apa ini? Aku baru saja melihat dia mencuri gelang kakiku. Dia ini pencuri. Aku melihatnya. Dasar pencuri. Nyonya, aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Selama ini aku belum pernah merasa terhina seperti ini. Nyonya Sayanti baru saja beberapa hari di sini, tapi dia sudah menuduhku sebagai pencuri. Sayanti baru beradaptasi dengan keluarga kami. Dia memang sering membuat kesalahan. Aku tidak mengerti apa yang mengganggunya. Aku juga tidak tahu kenapa alasannya. Kalau dia selalu merasa bahwa semua orang hanya mendengarkan omonganku saja, apalagi suaminya. Saat dia duduk bersama dengan keluarga, aku tidak tahu kenapa. Sepertinya dia merasa kalau dia itu terabaikan. Setelah itu dia akan marah dan dia akan pergi begitu saja.
Kipi. Kau tahu kan apa akibatnya jika kau melawanku? Jika kau masih ingin hidup, pergi dari rumah ini dan kota ini sejauh-jauhnya. Mulai saat itu, aku merasa sangat ketakutan. Aku merasa hidupku ini tidak akan lama lagi. Dan tidak pada malam itu saja, aku mengalami mimpi buruk setiap malam setelah kejadian itu. Kapanpun kalau aku sedang bekerja di rumah itu, aku kehilangan kontrol pada diriku sendiri. Akhirnya aku putuskan untuk berhenti bekerja untuk menyelamatkan hidupku. Dan Sayanti menyaksikan sendiri akibat dari ilmu hitam pada dirinya. Dia bisa menikah dengan debu karena menggunakan ilmu hitam. Perlahan-lahan dia menggunakan kemampuan ilmu hitamnya. Dia mendapatkan tempat di rumahnya. Makin lama seluruh keluarga di rumah mulai menyukai Sayanti dan membenci Parineta. Dan pada suatu hari, Ya ampun, airnya belum dimatikan. Sudahlah, Bu. Semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah. Apa ini? Aku tidak mengerti kenapa kau melakukan banyak kesalahan hari ini. Kenapa kau masih saja bekerja? Kau tidak akan mengerti. Sudahlah. Ibu, tenanglah, Bu. Punggungku sakit sekali. Sayanti, sakitnya sudah berkurang. Sayanti. Sayanti, terima kasih banyak ya. Kau sudah menyembuhkan ibuku. Ibu baik-baik saja. Parinita, lihatlah Sayanti yang menyembuhkan ibu. Sayanti, maafkan aku ya, karena aku tidak percaya padamu. Selama ini pengobatan yang aku lakukan tidak pernah gagal. Ini sesajennya. Aku gunakan nanti saja ya. Parinita, berikan pada ibu. Sepertinya hari ini akan turun hujan.
Apa ini? Ini kan sesajen yang aku berikan pada Sayanti. Aku gunakan nanti saja ya. Aku masih ingat kejadian itu. Saat aku memberikan sesajen pada Sayanti. Aku yakin sekali ada yang salah pada Sayanti. Orang-orang di rumah, jika aku beritahu, pasti tidak akan ada yang percaya pada omonganku. Semua orang akan berpikir kalau aku sedang berbohong. Aku berjanji akan mengungkap kebenaran. Dan aku juga akan membuktikan kebenarannya pada orang-orang di rumah agar mereka percaya. Parineta, kau... Ini, apa-apaan semua ini? Aku sedang berdoa untuk ibu. Cukup, tidak usah kau jelaskan lagi. Aku tahu apa yang kau lakukan di sini. Aku melihat kau membuang sesajen beberapa hari yang lalu. Aku sudah menyadari ini. Pasti ada yang salah di rumah ini. Aku sudah menduga bahwa kau penyebabnya. Aku juga curiga dengan segala penyelesaianmu. Kau bisa menyelesaikan semua masalah kami. Pasti kau sengaja membuat ibu terjatuh di kamar mandi. Dan kau menjadi penyembuh untuk ibu. Katakan, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sudah keluargaku lakukan terhadapmu? Kalau kau tidak mengatakannya, aku akan bilang pada semua orang apa yang kau lakukan. Tidak, aku mohon, jangan lakukan itu. Debu pasti akan meninggalkan aku. Janji, aku tidak akan melakukan ini lagi. Apapun yang aku lakukan itu, supaya aku bisa diterima di keluarga ini. Aku ingin Debu bisa mencintaiku. Aku mohon. Sayanti, kenapa kau merasa kalau kami tidak menyukaimu? Kau harus mengetahui hal ini, Sayanti. Kau memiliki tempat di keluarga kami. Saat kau masuk ke keluarga ini, dan saat kau sudah menikah dengan Debu, kau adalah menantu yang paling muda di sini. Kau tidak perlu melakukan ini semua agar dia mencintaimu. Kau benar, Parineta. Aku memang salah. Tapi aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Baiklah. Kalau kau berjanji tidak akan melakukan semua hal ini lagi, aku tidak akan mengatakan pada siapapun. Aku tidak ingin membuat keributan di dalam keluarga ini. Tapi kalau kau melakukannya lagi... Kau tidak akan pernah melihatku melakukan ini lagi, Parineta. Aku janji. Aku mohon, Parineta. Maafkan aku. Parineta, kau membuat kesalahan besar dengan mengancamku. Lihat saja, aku akan membalasmu.
Sayanti membacakan mantra untuk Parineta dengan Kaliamasan. Mantra itu sangat kuat dan tidak mungkin seseorang bisa lepas dari mantra itu. Efek dari mantra itu sangatlah kuat dan bisa menyebabkan kematian sampai 40 hari berikutnya. Kaliamasan membunuh secara fisik dan mental dengan sangat kuat. Bahkan sekuat apapun, dilawan dengan agama tidak akan bisa. Mimpi buruk akan menghantuimu setiap malam. Kau akan kehilangan kontrol dengan pikiran dan dirimu. Sekali saja Kaliamasan diucapkan, maka tidak akan mungkin kau bisa kabur begitu saja. Ada apa, Parineta? Apa yang terjadi? Ada apa? Darah! Parineta, ini hanya susu. Parineta, itu hanya susu. Lihatlah. Susu? Aku merasa tidak enak badan. Aku mau tidur. Kau tenanglah. Aku akan mengantarmu ke kamar. Iya. Ada apa, Parineta? Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja kan? Apa kau baru saja mimpi buruk? Ini aku. Ada apa? Jangan menangis ya, oke? Jangan menangis. Jika kau mau, aku akan menjagamu di sini. Tidak usah. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Parinita, kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil kami saja. Kakak, ayo. Kita hampir terlambat. Baiklah, aku akan pergi. Baiklah, ayo. Siapa di sana?
Parinita! Parinita! Parinita, ada apa? Ibu! Parinita! Parinita! Kau kenapa? Parinita, ada apa denganmu? Ibu, kemari! Ibu! Parinita! Aku sudah tahu kalau aku pergi ke sana, maka aku akan dibunuh olehnya. Itulah mengapa aku lebih memilih untuk meninggalkan rumah itu. Aku benar-benar ketakutan. Tolong maafkan aku. Aku merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu. Kalau saja aku mengatakan yang sebenarnya lebih cepat, ini semua tidak akan terjadi. Apa kau sudah konsultasi dengan Tantrik? Tantrik? Kalau kau mau, aku akan menelponnya. Tantrik yang sudah menyembuhkanku. Dia adalah seorang tantrik yang terkenal di Mayong. Parinita, lihatlah aku. Apakah kau melihat dirimu mati di depan matamu sendiri? Setiap hari. Baba, ada yang salah dengan Parinita? Seseorang telah menyerangnya dengan mantra Kaliamasan. Ini sangat sulit untuk dihilangkan. Ini sudah terlambat. Dan Parinita, dia akan mati 4 hari lagi. Tidak mungkin. Jangan bilang seperti itu. Aku mohon. Selamatkan Parinita. Orang itu tega sekali melakukan semua ini. Memangnya Parinita salah apa? Tidak penting kesalahan apa yang pernah dia perbuat. Yang harus kita lakukan adalah mencari siapa yang melakukan ini pada dia. Hanya orang itu yang bisa menyembuhkannya. Tapi, bagaimana kita mencari orang itu, Baba? Kita tidak perlu mencari keluar rumah ini. Pelakunya ada di sini. Di dalam rumah ini. Apa yang kau katakan? Siapa orang yang melakukan di dalam rumah ini? Jika kita bisa mencari peralatan yang digunakan untuk mengirim mantra ini, kita bisa mencari siapa orang itu. Pasti peralatan itu ada di rumah ini. Dewa akan menuntun kita untuk menemukannya.
Siapa di ruangan ini? Di mana Sayanti? Aku sendiri tidak tahu kenapa aku ada di sini. Hentikan semua kebohonganmu di depan kami. Hei, bisa-bisanya kau merendahkan diri di depan kami. Aku kecewa. Apa yang sudah Parinita lakukan padamu? Apa yang sudah dia lakukan? Dia selalu baik padamu. Kenapa kau tega melakukan ini kepadanya? Tinggalkan dia, Ibu. Tidak ada gunanya kita bicara. Percuma. Aku akan menunjukkan kepadanya. Ayo. Ibu! Ayo ikut. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Keluar kau dari sini. Debu, kau tidak boleh memperlakukan istrimu seperti itu, Debu. Dia pantas mendapatkannya. Dia telah membuatmu seperti ini. Mungkin dia memang melakukannya. Itu karena dia polos dan tidak mengerti yang dilakukannya. Walaupun aku tahu, kau melakukan itu dengan baik. Aku tahu, kau menggunakan ilmu hitam untuk rumah ini. Tapi aku mencoba merahasiakannya dari siapapun. Kenapa? Karena aku tidak mau sampai ada keretakan di keluarga kita. Atau orang lain akan membicarakan keluarga kita. Aku tidak mau itu. Setelah Sayanti menjadi menantu dan juga istrimu. Parinita, aku mohon maafkan aku. Aku sudah melakukan Bangunlah, kutukan Sayanti. dosa. Sayanti, jika kau tidak menghentikan mantra ini, maka musibah besar akan datang. Parinita! 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 Sadarlah! Parinita! 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 Parinita, apa kau baik-baik saja? Aku merasa aku baik-baik saja. Puja para dewa! Setelah kejadian itu, Sayanti tidak pernah kembali ke rumah. Mungkin dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya. Atau mungkin dia pikir setelah semua kebenarannya terungkap, maka dia tidak berani lagi untuk menemui kami. Kami mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak pernah menemukannya. Debu tidak menikah lagi sampai sekarang. Karena setauku Debu memilih untuk hidup sendiri. Dan untuk diriku sendiri, aku sampai sekarang, saat aku mengingat kejadian itu, selalu merinding. Aku benar-benar takut. Tapi, karena dengan semua kekuatan dewa, aku bisa hidup sampai sekarang dengan rasa bahagia. Tinggal dengan keluargaku tanpa ada rasa takut.
Aku bahagia sekali. Apa itu masan? Masan itu biasanya ditemukan di tanah-tanah pemakaman. Mereka disebut sebagai roh-roh jahat para iblis. Kekuatan mereka itu sangatlah kuat, tetapi kekuatan yang mereka miliki berbeda dengan kekuatan yang biasanya. Itu kekuatan untuk membuat perbedaan antara manusia, antara suami dan istri atau bisnis. Kekuatan untuk membuat orang merasakan sakit dan kekuatan iblis yang lainnya. Kami sudah menangani berbagai kasus masan di berbagai penjuru kota. Kasus seperti ini sangatlah umum. Mantra masan bisa diucapkan pada siapa saja. Dan dengan masan, seseorang bisa mengontrol orang lain sekaya apapun dia, atau seberapa kuat orang itu tidak akan berpengaruh terhadap masan, karena mantra masan sangat kuat. Satu-satunya cara menghentikan masan adalah dengan percaya pada diri sendiri dan dengan mantra yang benar. Tapi orang biasa tidak akan mengetahui mantra melawan masan. Orang yang terkena masan akan berakhir dengan sangat tragis. Mereka akan mati dengan menyedihkan. Keluarga mereka tidak akan bahagia dan menderita selama hidupnya. Atau mereka semua akan mati karena mantra masan.